Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen. Sebelumnya, video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Perkenalkan, nama saya Elsa Afrinasari, NIM 1122020015. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi manajemen dengan judul Sistem Pengendalian Manajemen. Dalam sistem pengendalian manajemen terdapat konsep pengendalian manajemen. Organisasi terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama yang terdiri dari CEO, manajemen unit bisnis, departemen bagian atau seksi, serta subunit. Pengendalian merupakan proses untuk menjamin agar kegiatan mengarah ke tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, untuk mencapai tujuan perusahaan, maka perlu adanya pengendalian manajemen dalam perusahaan. Oke, selanjutnya, apa sih pengertian pengendalian manajemen? Pengendalian manajemen merupakan proses di mana manajer di seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi telah mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam pengendalian manajemen sebagai salah satu bagian dari sistem, terdapat beberapa struktur. Seperti struktur pengendalian manajemen yang terdiri dari beberapa unsur yang dibentuk seperti struktur organisasi, pendelegasian wewenang, pusat pertanggungjawaban, terus pengaturan kinerja, serta sistem informasi dan komunikasi. Dilanjut dengan sistem pengendalian manajemen Machiavelli. Proses pengendalian manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses pengendalian manajemen yang terdiri dari perencanaan strategis, penyusunan anggaran, pelaksanaan, serta evaluasi. Maka, secara garis besar, sistem pengendalian manajemen terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu struktur pengendalian manajemen, yang kedua proses pengendalian manajemen. Struktur pengendalian manajemen terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu struktur organisasi, pendelegasian otonomi, yang ketiga penentuan pusat-pusat pertanggungjawaban, yang keempat hubungan pusat-pusat pertanggungjawaban, yang kelima sistem pengukuran prestasi dan ganjaran, serta yang keenam yaitu aliran informasi antar bagian organisasi. Dilanjut proses pengendalian manajemen. Terdapat beberapa unsur juga. Yang pertama penentuan tujuan, yang kedua pengalokasian sumber-sumber, yang ketiga pengevaluasan prestasi, yang keempat pembuatan keputusan, yang lima implementasi keputusan, serta yang keenam yaitu umpan balik atas hasil keputusan. Untuk selanjutnya yaitu kerangka kerja implementasi strategi. Mekanisme penerapannya yaitu meliputi pengendalian manajemen, struktur organisasi, kebudayaan, dan manajemen sumber daya manusia. Strateginya yaitu berupa struktur organisasi dan kinerjanya berupa manajemen sumber daya manusia. Untuk aktivitas pengendalian manajemen yaitu 1. Perencanaan, 2. Koordinasi, 3. Komunikasi, 4. Evaluasi, 5. Pengambilan keputusan, 6. Mempengaruhi orang dan perilakunya. Dan masalah utama dalam pengendalian manajemen yaitu mendorong agar saat para anggota organisasi mencapai tujuannya sendiri dan pada saat yang sama mereka secara otomatis membantu pencapaian tujuan organisasi. Untuk berikutnya yaitu struktur pengendalian manajemen. 1. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu bentuk pengendalian dalam manajemen.
struktur organisasi yang jelas akan mudah untuk memberikan tanggung jawab pada masing-masing jabatan yang ada dalam struktur organisasi. Struktur organisasi fungsional, kekuasaan pimpinan dilimpahkan pada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya yang terdapat kelompok kerja staf ahli spesialis dalam pelaksanaan tugas. 2. Pendelegasian wewenang, yaitu proses seorang manajer melimpahkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab manajer kepada bawahnya untuk membantu pekerjaan manajer. Nah, lanjut lagi nomor 3, ada pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban adalah organisasi yang dipimpin seorang manajer yang diberi tanggung jawab untuk mengelola input menjadi output pada unit bisnisnya. Pengukuran kinerja pusat pertanggungjawaban berdasar pemakaian input dan menghasilkan output yang efisien dan efektif. Ukuran efisien adalah rasio antara input yang digunakan dengan outputnya. Ukuran efektif didasarkan pada hubungan antara hasil yang dicapai pusat pertanggungjawaban dengan tujuannya. Semakin besar output, maka semakin efektif juga tentunya. Nah, lanjut lagi, ada bentuk pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, ada pusat pendapatan. Adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai dari pendapatan yang diperoleh pada pusat pertanggungjawaban. Output diukur dengan satuan moneter dan tidak dihubungkan dengan inputnya. Contoh, dari pusat pertanggungjawaban Departemen Pemasaran, prestasi manajer dinilai dari anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan Departemen Pemasaran. Yang kedua, pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban di mana prestasi manajer dinilai berdasar biaya pusat pertanggungjawaban yang dibimbingnya. Pusat biaya mengelola input menghasilkan output yang diukur dalam satuan moneter. Contohnya, dari Departemen Produksi output dapat diukur tetapi tidak dapat dikendalikan pusat pertanggungjawaban. Biaya input dapat ditekan serendah mungkin, namun penjualan bukan wewenang pusat pertanggungjawaban. Nah, yang ketiga ada pusat laba, pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya dinilai berdasarkan laba atau selisih pendapatan dengan biaya. Pada pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya, penilaian prestasi dengan membandingkan anggaran dengan realisasi laba untuk pusat laba bersangkutan. Prestasi pusat laba dievaluasi berdasarkan 5 jenis profitabilitasnya. Ada margin kontribusi divisi, selisih pendapatan dengan biaya variabel, pendapatan dikurangi HPP dikurangi biaya variabel. Yang kedua, laba langsung divisi menunjukkan pendapatan dikurangi biaya variabel dan biaya tetap. Margin kontribusi dikurangi biaya tetap. Oke, selanjutnya ada pusat investasi, di mana pusat investasi merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi guna mencapai laba yang seoptimal mungkin. Pusat investasi diukur dengan membandingkan laba dan jumlah investasi yang digunakan. Prestasi pusat investasi dinilai berdasarkan perbandingan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditanamkan pada pusat pertanggungjawaban. Pengukuran prestasi untuk mengetahui sejauh mana pusat investasi dapat memperoleh laba yang memuaskan bagi perusahaan dengan metode ROI, di mana metode ROI cara penghitungannya dengan laba operasi dibagi investasi yang digunakan dikali 100% ya. Oke, di sini ada contoh soal di mana contohnya perusahaan memproduksi produk dengan biaya produksi seharga 1 juta dan harga jualnya seharga 2 juta. Produk tersebut 8 unit, produk yang terjualnya 8 unit dan biaya iklannya seharga 2 juta. Maka ROI-nya adalah, jadi di total penjualannya 2 juta dikali 8 unit, di mana 8 unit itu produk yang terjual dan biaya produksinya 2 juta. Jadi 2 juta dikali 8 unit ketemunya 16 juta. Biaya produksinya 1 juta. 1 juta dan yang terjualnya 8 unit. Berarti 1 juta dikali 8 unit 8 juta ya. Biaya iklannya 2 juta. Ini ditambah 10 juta, laba operasinya 6 juta. Investasi yang digunakannya 10 juta ya. Jadi ROI-nya 6 juta dibagi
bagi 10 dikali 100%, maka ketemunya 60%. Jadi laba atas investasinya ketemunya 60%. Kinerja investasi semakin baik apabila rasio ROI semakin tinggi. Oke, selanjutnya ada metode residual income atau kita sering disebut RI ya. RI dimana pengertiannya merupakan kelebihan laba bersih terdapat presentasi yang diisyaratkan dari aktiva operasional rata-rata. RI untuk mengatur kinerja investasi sudah baik atau belum. Laba residual akan aktif jika dana neto lebih tinggi dan return yang disyaratkan. Dimana di sini ada rumus ya, RI sama dengan laba operasional dikurangi biaya modal. Oke, saya lanjutkan. Kita masuk ke dalam contoh soal. PT Abadi memperoleh laba operasi sebesar 48 juta dengan aktiva operasi rata-rata sebesar 300 juta. Manajemen menetapkan besarnya minimum ROI sebesar 12%. Bagaimana kinerja investasi, sudah baik atau belum? Kita hitung RI-nya atau residual income. Laba bersih dikurangi dengan biaya modal. Di sini laba bersihnya sudah diketahui sebesar 48 juta. Kita cari biaya modalnya dengan mengalikan min ROI dikali aset operasi rata-rata, yaitu 12% dikalikan dengan 300 juta. Ketemulah 36 juta. Mari kita kurangkan 48 juta dikurangi dengan 36 juta dan ketemulah 12 juta. Karena terdapat kelebihan laba bersih terhadap tingkat return yang disyaratkan, maka bisa dikatakan kinerja investasinya baik. Berikutnya, penekanan aspek keuangan dan non-keuangan. Sistem pengendalian manajemen menekankan dimensi keuangan dan non-keuangan. Dimensi keuangan berupa laba bersih, imbalan ekuitas, imbalan investasi, dan sebagainya. Dimensi non-keuangan, kualitas produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, pengantaran tepat waktu, moral karyawan, dan sebagainya. Balance scorecard menyatukan dimensi keuangan dengan dimensi non-keuangan. Berikutnya, pengaruh internet atas pengendalian manajemen. Akses segera, komunikasi multi-target, komunikasi tanpa biaya, kemampuan memperlihatkan gambar, menggeser power dan kontrol ke individu. Internet tidak dapat mengganti proses dasar yang terkait dengan pengendalian manajemen. Implementasi strategi intinya merupakan proses sosial dan tidak dapat diotomatisasi. Desain dan operasionalisasi sistem pengendalian yang optimal memerlukan pertimbangan manusia. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun pelafalan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.